penambahan kapasitas ruang isolasi untuk penanganan pasien COVID di Kepulauan Mentawai. Semenjak kita lakukan upaya screening di Padang melalui layanan swab, itu terjadi peningkatan jumlah kasus. Kalau kita hitung, itu hampir 80% adalah kasus impor, artinya dari Padang semua, yang walaupun dijaring dengan rapid test, tetapi tidak bisa kita percayai secara penuh, karena hasil swab menunjukkan ada masyarakat kita yang melakukan perjalanan sudah melakukan rapid, tapi hasil swabnya positif. Nah, akibat dari itu terjadilah peningkatan jumlah kasus positif, dan tentunya berimplikasi kepada meningkatnya kebutuhan ruang isolasi dan perawatan pasien kita ini. Nah, hasil analisis kita, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, dan BPBD, bahwa sarana-sarana yang ada itu tidak cukup mampu untuk menampung peningkatan jumlah pasien positif ini. Apalagi pada saat itu ada momen libur panjang, dan di bulan Desember nanti ada momen libur panjang juga, Natal dan Tahun Baru. Ini potensi peningkatan perjalanan warga masyarakat itu cukup tinggi. Nah, untuk itu kita beberapa pilihan yang kita lakukan, khusus untuk di Tua Pejat, bahwa ruang isolasi yang di Mapadegat itu kurang layak lagi untuk perawatan pasien, dan rata-rata yang diisolasi di sana terjadi masa isolasi yang cukup bertambah dari yang biasanya. Nah, ini terkait dengan faktor psikologis mereka. Situasinya tidak memungkinkan, tidak merasa nyaman, sehingga ini jadi bahan pertimbangan. Nah, kita cari lokasi-lokasi lain yang memungkinkan dan layak milik pemerintah, tidak ada lagi. Nah, berdasarkan arahan dari pimpinan bahwa kita untuk mengambil alternatif lain, yaitu menyewa sarana milik swasta, milik privat. Dan dalam hal ini adalah penginapan ataupun hotel yang ada di daerah kita ini. Nah, kita sudah melakukan survei beberapa tempat penginapan. Ada 3 penginapan yang menyatakan bersedia. Kemudian setelah kita evaluasi terkait dengan ketersediaan ruang kamarnya, fasilitas yang ada, keamanan, maka untuk wilayah Sipora Utara penambahannya kita putuskan di Hotel Turonia dengan pertimbangan jumlah kamarnya yang cukup banyak, areanya luas, dan beberapa fasilitas lain yang siap atau ready kita gunakan, dan harga pun paling murah di antara yang lain. Jadi dapat kami jelaskan kepada saudara-saudara para pers, untuk di Turonia itu biaya yang dikeluarkan per hari per kamar itu adalah Rp150.000. Itu sudah include pajak daerah dan PPh-nya. Jadi kalau kita hitung lebih kurang 131.500, itulah murni hasil sewanya kamar di Turonia itu. Sementara ruangan-ruangan lain yang siap kita gunakan, ada 2 aulanya, kemudian lobinya, itu free, tidak menambah ke komponen biaya. Ketika terjadi ledakan, aula yang 2 itu siap untuk menampung penambahan pasien nantinya. Untuk di Turonia ini kita mengontrak selama 2 bulan, 60 hari, sampai dengan 31 Desember 2020. Namun sistem yang kita pakai adalah kontrak harga satuan. Jadi ketika nanti kita sama-sama berdoa, misalnya di Desember nanti kasusnya turun, ada penambahan positif lagi, sehingga nggak kita perlukan ruangan, itu bisa kita negosiasikan untuk mengakhiri kontrak.
Kemudian yang kedua di Kecamatan Cikakap. Jadi dari jumlah kasus pada saat libur panjang, cuti bersama kemarin, peningkatan di Cikakap sangat besar. Itu hampir 400% peningkatan di sana. Sementara ruang perawatan, ruang isolasi sangat terbatas. Kesimpulan yang sama, pertimbangan kita harus menambah ruang isolasi. Beberapa tempat juga sudah disurvei oleh teman-teman dari kecamatan, yang dibantu oleh Danramil dan Kapolsek. Kita coba gedung X bekas kehutanan, ternyata itu butuh biaya yang besar untuk renovasi. Kemudian juga ada bangunan di Nemnem bangunan, itu juga sama, butuh renovasi yang cukup banyak membutuhkan biaya, dan itu butuh waktu. Nah, kita juga mencari pilihan beberapa penginapan yang ada di sana, Bagindo, Lestari, dan Asri. Ternyata pada awalnya semua tidak ada yang mau. Setelah dilakukan pendekatan, ternyata yang mau masuk adalah Lestari. Kalau kita lihat apakah Lestari itu layak sebagai tempat isolasi, boleh dibilang kurang layak dari sisi lokasinya, karena berada di tengah pemukiman masyarakat, di selalu tempat keramaian di situ, lalu lintas baik darat maupun yang via laut juga cukup tinggi di sana. Namun pilihan kita tidak ada selain dari itu. Dan hasil komunikasi kita dengan pemilik, mereka bersedia di sana, tersedia ada 14 kamar. Semua kamar yang ada di sana itu disewa, namun harga berbeda dengan di Pepejat. Mereka tidak mau 150 termasuk pajak. Mereka mau netnya 150.000, kemudian ditambah komponen pajak 14%, jadilah harganya itu 171.000 per kamar per hari. Jadi untuk di Lestari itu dikontrak selama 30 hari, dari 14 November sampai dengan 14 Desember. Dengan harga per hari Rp171.000, dengan total Rp71.820.000 dengan metode atau sistem kontrak yang sama. Nah, ini tentu akan jadi pertanyaan juga, kenapa kok sampai tanggal 14, tidak sampai tanggal 31? Inilah masalah di kita, anggaran kita yang tersedia hanya sampai untuk tambahan 30 hari. Kalau seandainya nanti terjadi peningkatan dan butuh tambahan waktu, untuk kita akan mengajukan apalagi ya Pak Garis, mengajukan BTT lagi khusus untuk itu. Ini semua pembiayaan yang ini, baik yang di Tronia senilai 234 juta dan di Lestari 71.820, itu dana BTT yang berada di BPBD yang kita lakukan perubahan RKB-nya, kita lakukan pergeserannya. Pembiayaan seperti uang lelah dan segala macam kita pangkas, perjalanan kita pangkas, perjalanan dinas kita pangkas, banyak yang kita pangkas untuk mengumpulkan penyediaan sarana isolasi ini.